Salam sadis, salam hari Jumat. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Hari ini market agak disorong ke atas dikit ya. Tapi altcoin kegenjet gitu. BTC dominance-nya menguat gitu. Ini hari ini saya buat video market cap BTC di 1 triliun,211 billion, volume 47,9, tapi volume agak turun. Justru volume turun ini ya. 47,9 billion, BTC dominance 47,1. Wah, ini agak nggak match ini datanya. Ini kayaknya setelan ini CMC. Setelan si CZ ini. BTC di 29.474, ETH di 1912, BNB 326, agak terdiskon ya, BNB 2%-an ya. XRP, wah boleh tahan. XRP agak ini 2%, 2,6% di 47 sen ya. Cardano 40 sen, Solana ada 2,2% gitu ya. Nggak inilah, ada sebagian yang altcoin yang agak drop gitu kegenjet. Kronos Crow ya, Crow yang agak naik 14% dalam 24 jam, total 18% sih. Karena Kronos ini beritanya ini kerjasama sama Samsung, padahal dia waktu sebelumnya udah ada kerjasama. Ini berita diangkat lagi untuk ngungkit harga Crow kali kayaknya ya. Cuma upgrade aja dia punya ini kerjasamanya gitu, ada tambahan apa gitu. Jadi cuma Crow yang dengan Samsung agak ini, padahal ya nggak terlalu inilah. Samsung juga hasil ini kemarin pendapatan Samsung drop juga gitu, ya kan. ICP lumayan ada 7%-an ya, 7,3%. Ya sebagian banyak agak-agak merah dikit lah altcoin-nya, ada sebagian ya agak drop. Ya hold aja lah, jangan takut. Kondisi begitu mah biasa gitu, ya kan. Ini cuma latihan kesabaran doang gitu ya. Jadi market semalam itu setelah buka market Amrik jam 7.30 itu sebenarnya market duluan dolar menguat, terus emas drop gitu ya, sesuai target saya. Emas waktu itu merah ya, yang dari hijau berubah ke merah, sempat minus 13 dolar itu. Ya, saat itu terpengaruh dengan data gembel, jobless claim itu. Ya, seperti yang saya bilang, kemarin itu saya agak ragu, saya lihat jobless claim, justru saya bilang ini akan drop gitu. Ya, perkiraan saya benar gitu. Jobless claim-nya, angka penganggurannya justru turun gitu, bukan naik gitu. Ternyata dropnya lumayan. Nah, itu yang buat market langsung berubah arah gitu. Nah, di situ lumayan lah dapat short emas semalam ya. Ya kan. Terus GDP itu awalnya nggak, padahal GDP nggak bagus itu, drop sekali gitu. Belum dia. Market yang mereka lebih awalnya itu dah dengan tiba-tiba mereka lihat dolar apa jobless claim drop begitu, market tapi pelan-pelan 2 jam kemudian mulai mereka televisi di sana bahas GDP yang drop ini itu. Nah, market berubah lagi gitu ya, berubah lagi. Nah, emas kembali akhirnya nutup hijau tipis gitu ya, 0, sekian something gitu, nggak sedolar, tapi berbalik arah. Dan setelan juga lah saham
lumayan. Akhirnya semalam berubah lagi. Dow Jones lumayan, hampir 2%, naiknya 1,9% gitu ya. S&P juga lumayan. Nasdaq ada 2% kenaikannya gitu, hijaunya ya. Jadi itu setelah mereka pahami GDP-nya gitu, kuartal pertama di 2003 anjlok gitu ya. Itu yang awalnya dari jobless claim yang gold merah itu berubah balik ke hijau gitu. Nah, jadi terus hari ini Jumat itu juga ini ya, penting ini Jumat di PCI-nya gitu ya. Terus juga ada expire, Bitcoin expire lumayan gede, ada 3,2 billion ya. Tapi saya rasa ini ditahan, mungkin dia punya ini mungkin di antara itu, mungkin 28 something, kalau mereka lagi gempur mungkin ya, akhirnya BTC expire-nya ini mungkin di 29 something gitu. Karena dilihat market ini ditahan di situ, disorong, dipertahankan di kisaran 29.3, 29.400 gitu ya. Itu yang kita lihat dia punya kondisi sekarang. Kayaknya BTC dominance BTC expire date hari ini ya, Bitcoin expire ini mungkin di kisaran 29 something itu ya. Nah, 29 something, tapi itu tuh buka market, sebelum buka market ini juga jam 7.30 udah duluan keluar PCI itu. Maka hari ini agak gimana ya, kripto mungkin masih agak ditahan gitu. Tapi saya ambil ke arah gold dulu gitu. Ya, kalau saya lihat dari PCI-nya, core PCI ini 0,3, forecast-nya juga ini. Kalau dari month over month-nya ya, 0,3, dia punya forecast. Core PCI-nya yang yes over yes itu kalau dilihat dari ininya previous 4,6, forecastnya 4,5, dilihat ada penurunan dikit gitu ya. Sedangkan PCI indeksnya untuk yes over yes 5.0, tapi dia di sini investing dia nggak taruh forecastnya berapa. Yang ada ditaruh ini PCI price index untuk month over month Maret itu 0,3%, juga forecastnya 0,3%. Nah, untuk yang ini justru saya merasakan PCI bukan turun, agak ada kenaikan gitu kemungkinan ya. Kalau dari saya punya ini perkiraan ya. Nah, terus nanti 945 itu agak penting juga ke dolar. 945 ya, mendekati itulah jam 10 pembukaan market Amrik gitu ya. Itu Chicago PMI untuk April. PMI Chicago ini pengaruh sekali ke dolar gitu ya. Ini previousnya 43,8, dia punya forecast 43,5. Ini saya rasa juga ada penurunan gitu. Nah, andai kata dia turun, ini juga efek emas mungkin hari ini saya rasa akan hijau kalau saya lihat dari eventnya ya. Kalau nanti malam, makanya tadi barusan saya ambil long emas. Tadi habis saya cek market, emas di 1986 saya ambil long gitu. Pas di 1986 saya ambil long barusan tadi ya. Jadi saya rasa emas akan long hijau hari ini saya rasa. Tapi mungkin nggak hijau gimana, karena hari ini Jumat. Untuk market saham emas terakhir untuk minggu ini ya, saya rasa ya kalau naik pun nggak terlalu tinggi gitu hijaunya. Mungkin penutupan harga emas masih di bawah 2000 saya rasa. Mungkin di 1990 something gitu ya.
mungkin hari ini hijaunya juga nggak hijau tinggi gitu. Jadi ya perkiraan saya di situ. Jadi saya ambil long tadi saat 1986 ya. Mungkin saya rasa nutupnya bisa aja 1990 something gitu. Di bawah 2000 lah saya rasa malam ini emas. Tapi hijau gitu. Itu perkiraan market saya gitu ya. Sedangkan kripto tadi malam saya udah nggak tahu tidur, dia sempat disorong kripto 29.800 something ya. Mungkin saat itu kalau bukan saat tidur mungkin saya ambil short dikit ya. Ya lihatlah hari ini apakah ada dicoba ke 30.000 lagi. Andai kata ada dicoba ke 30.000, saya akan ambil short dikit untuk Bitcoin gitu ya, atau ETH bisa juga ya. Ya kita lihatlah nanti. Untuk altcoin untuk scalping atau swing, kalau dengan BTC dominance yang menguat gitu 47,1 sulit gitu. Sulit kita mau scalping mau apa. Jadi makanya harap momen kalau untuk BTC atau ETH gitu ya, BNB juga udah mulai kayaknya mau koreksi itu. Itu bisa aja, andai kata nanti agak dia ini, bisa aja kalian short dikit antara itu. Tapi lihatlah BTC andai kata dicoba disorong lagi. Andai kata dia 29.800 ya coba ambil short gitu. Cuma semalam saya udah tidur gitu. Kalau bisa lebih dia coba 30.000, siapa tahu malam ini ya dia coba sorong ke 30, di situ boleh coba ambil short dikit ya. ETH juga bisa, BNB juga bisa gitu ya. BNB kelihatan harus koreksi dikit juga gitu. Tapi kalau untuk scalping koin lain dengan kondisi gitu sulit sih ya. Nggak gimana. Untuk kripto nggak terlalu ini. Jadi kalau yang udah serok, lihat harga agak tertekan drop ya sabar aja. Nanti ada masanya gitu. Semua ada gilirannya gitu ya. Jadi hari ini pembahasan market di situ, kalau prediksi saya PCE hari ini itu akan mendorong mungkin emas hijau gitu ya. Jadi saya ambil long buat emas. Untuk kripto tunggu momen karena dia ada BTC expire today, hari ini Jumat gitu ya. Mungkin masih coba sebelum dia deal, mungkin max spend-nya mungkin ya di kisaran 29 something gitu. Nah, kalau udah deal nanti mungkin baru drop ke bawah, kemungkinan sih. Biasanya gitu. Kalau masih tarik ulur antara bear sama bull, itu berapa mereka mau tekan, ya kita lihat. Tapi kemampuannya kayaknya bull yang lebih kuat, bisa mungkin ya lebih cuan di ini 29.300, 29.400-an gitu ya, di kisaran itu. Nah, di situ mungkin lebih cuan. Maka di situ setelah itu nanti mungkin baru diturunin gitu. Ya, jadi begitu aja pembahasan di hari Jumat ini. Nggak banyak yang kita bahas, kita tunggu aja lah event ininya. Sedikit ini saya kasih tanggapan, ada yang kok gimana XRP ini itu. Udah lama nggak, XRP masih proses, nggak usah ini, tapi positif lah, karena kalau kita lihat dari kasus SEC ini kan si Coinbase lagi dia tuntut balik, dia sue SEC ya kan, dengan ini mereka ada rilis video juga untuk mereka lebih perkuat argumen mereka gitu ya, si botak, si Armstrong sama salah satu partnernya gitu ya. Jadi di situ kita lihat bagaimana si Gary Gensler ini sebenarnya orang yang nggak bisa kerja gitu.
cuma ngomong aja jago. Memang kalau kita lihat inilah sebelum pemilu ini satu masukan ya, saya pribadi saya lihat banyak orang kalau mereka tenaga pengajar yang masuk main ke politik cari kedudukan, kebanyakan nggak bagus ya. Kayak si Gary Gensler ini dia seorang pekerja di Goldman Sachs terus ngajar juga gitu ya. Nah, masuk politik lah ikut-ikut jadi tangan waktu itu dia tim kampanyenya Hillary waktu itu, ya kan? Nah, dikasihlah posisi saat waktu kompetisi antara Demokrat Hillary sama Obama, lebih mencondong Obama. Akhirnya dari Demokrat calonkan Obama. Tapi saat itu Obama lihat dia mungkin pinter ngomong, dikasih posisi. Nah, dia agak dengar Obama setelah itu. Awalnya dia itu orang dari Hillary, si Gary Gensler. Tapi tipe-tipe begitu, itu kebanyakan sebenarnya nggak bisa kerja, teori gitu, ngomong gitu. Dan belakangan ini kebanyakan lihat apa yang dia omong tuh senak perut kebalikan. Dulu ngomong A, sekarang malah kebalikannya gitu. Ya, jadi banyak saya lihat, nggak semua sih, tapi kebanyakan saya lihat selama saya hidup di beberapa negara, kebanyakan yang punya dapat kedudukan kalau dari yang tipe-tipe pengajar itu nggak bagus. Mereka bukan eksekutor, nggak cepat ambil tindakan, lebih banyak ngomong teori gitu, ya. Itu yang nggak semua, tapi kebanyakan. Justru 85-90% tipenya begitu. Tapi kalau kita lihat yang mereka aktivis, yang memang atau basic mereka dari bisnis pengusaha gitu, ya dikasih posisi, mereka masuk politik ke pemerintahan, biasanya yang gitu-gitu bagus. Mereka cepat ngambil keputusan, eksekusi keputusan tuh cepat, langkah mereka cepat gitu. Nah, si Gary Gensler ini tipe yang lebih banyak teori, banyak ngomong gitu. Ternyata kalau kita lihat apa yang dipaparkan dari tonton kemarin, itu mereka butuh keterangan, mereka udah ikuti aturan gitu. Dan ternyata SEC ini, si Gary Gensler, nggak ada satupun yang dia bisa selesaikan gitu. Ngawur gitu. Nggak jelas sampai hari ini gitu. Makanya dituntut gitu. Saya nak perut kasih notis orang ya kan, saya nak perut tuntut orang tanpa satu kekuatan alasan jelas, peraturan yang jelas gitu. Nah, untuk SEC saya rasa udah makin jelek, apalagi pas kemarin waktu di Kongres kena goreng dia, kena grill dia ya sama orang Kongres, itu satu eviden kuat. Andai kata kayak XRP gitu ya, yang lain yang sengketangan SEC, mereka bisa bawa, lihat bagaimana dia ngomong ya. Mereka udah banyak ini bawa bukti juga. Jadi XRP ke depan juga makin posisi makin terang gitu ya. Jadi saya rasa nggak usah dipusingin gitu untuk XRP. Untuk Matic, ada yang tanya Matic gimana? Matic masih bagus sekali, terus jalan dia. Cuma ya itu, apapun ya kripto ini kalian harus sabar. Kadang pas kalian pegang koinnya lagi nggak dimainkan, ya udah sabar atau drop gitu. Nanti ada timingnya dimainkan lagi, ya dia kenceng lagi gitu. Ya, ada jatah masing-masing momen-momennya. Untuk Cardano lumayan saya lihat interviewnya mereka Zoom gitu, si Charles Hoskinson sama si ini bosnya Singularity, Ben Gozel, Agix, itu bagus sekali. Mereka target-target proyek yang mereka bangun di governance-nya si ini mau tambahkan AI banyak itu. Ya kita lihatlah ke depannya. Kalau dilihat dari apa yang mereka rencanakan sangat bagus, tapi harus diingat itu si Cardano, Charles Hoskinson sama Ben Gozel, maka dia cocok berdua itu. Mereka itu nggak pusingin duit gitu. Yang mereka pikirkan proyek, gimana bangun proyek, apa yang mereka buat itu bagus untuk kedepannya berguna bagi banyak orang. Itu mereka itu tipe begitu. Makanya si Ben Gozel ini juga orangnya santai, dia proyek Agix, dia punya robotnya itu udah makan waktu lama, banyak habis duit juga dia. Cuma dia
orangnya nyentrik si Ben Godsell itu. Karena dia udah bilioner lah. Dia sebelum dari ini dia juga udah ada perusahaan-perusahaan seluler dulu gitu ya. Memang dia udah di dunia itu gitu, udah cuan dulu, udah jadi bilioner ya. Jadi mereka santai, nggak seperti sebagian koin-koin pendatang baru yang mau cari duit dengan berbagai ini. Itu mereka justru tipe yang mau bangun suatu teknologi proyek besar gitu yang mereka nggak. Jadi makanya kadang yang Hol Cardano dulu Agix juga yang pegang Agix sabar bener gitu. Terakhir untung karena 2023 Januari ini booming AI, Agix terbang. Sebelumnya juga banyak yang ngeluh kenapa ini lemot, nggak ngasilin ini itu ya kan. Agix juga gitu, dua orang ngeluh. Tapi kalau kita lihat apa yang dibahas ke depannya itu bagus sekali gitu ya. Itu yang sekedar saya sampaikan di hari Jumat ini. Buat teman-teman Muslim, jangan lupa sholat Jumatnya. Semoga rezeki barokah, lancar terus amal ibadahnya. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.